Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Marsupandi, tinggal di Mempawah. Dalam hal ini, saya akan menceritakan asal-usul terjadinya robok-robok. Tentunya, itu bukan dari pemikiran saya sendiri. Saya akan menceritakan berdasarkan buku yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Arsip Daerah Mempawah pada tahun 2017 dengan judul Sejarah Budaya Robok-Robok di Kabupaten Mempawah. Kemudian ritual robok-robok Istana Amantubila Mempawah dan Kabupaten Mempawah. Nah, pembikinan buku ini telah disetujui oleh salah seorang pangeran dari keturunan Raja Mempawah, yaitu Gusti Zulkarnain. Nah, dari buku ini akan saya ceritakan, akan saya bicarakan lewat HP ini, yaitu saya akan bacakan terlebih dahulu tentang robok-robok yang dilaksanakan di kota Mempawah atau di Kabupaten Mempawah setiap tahun di bulan Safar. Robok-robok berasal dari kata Rabu, sehingga robok-robok tersebut dilaksanakan pada hari Rabu terakhir bulan Safar setiap tahun. Hubungan hari Rabu adalah dikarenakan pada hari Minggu terakhir di bulan Safar yang berlatar belakang sejarah Nabi Muhammad SAW yang hampir naas di dalam bulan Safar dan terakhir diklimat pada hari Selasa, hingga keempat selain Nabi Muhammad SAW, cucu-cucu beliau Hasan dan Husin yang meninggal dunia atau mati terbunuh juga terjadi pada bulan Safar. Menurut sejarah, apa benar apa tidak, saya minta maaf kalau seandainya benar. Kalau seandainya memang tidak benar, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Menurut sejarah mengisahkan pada bulan Safar zaman Rasulullah itu banyak balak-balak maupun musibah yang diturunkan oleh Allah. Ada yang mengatakan lebih kurang 33.000 lebih, ada yang mengatakan 6.000 lebih balak. Nah, tentunya berjenis-jenis. Nah, terjadinya balak di bulan Safar tersebut itulah sehingga timbulnya lah kisah, yaitu acara tolak balak pada hari Rabu. Nah, saya lanjutkan lagi. Inilah salah satu alasan yang mengatakan dan beranggapan bahwa bulan Safar itu adalah bulan naas. Akan tetapi pada diri Nabi Muhammad SAW pada hari Rabu selamat. Ya, maka dibuatlah acara tolak bala dan selamatan yang dikenal masyarakat Kabupaten Mempawah sebagai robok-robok yang mengandung makna mengadakan selamatan dan membaca doa maupun tolak bala. Kemudian, oleh sebagian umat Islam pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura ini sering melakukan puasa sunnah dan membuat bubur Asyura itu di bulan Muharram sebelum bulan Safar. Kemudian kita langsung saja tentang terjadinya robok-robok lagi. Setelah peristiwa bulan Muharram, maka datanglah bulan kedua, yaitu bulan Safar. Dalam hubungan bulan Qamariyah, di dalam bulan Safar juga terdapat peristiwa-peristiwa penting yang selalu dihubung-hubungkan dengan bulan Naas. Nah, apabila kita melihat perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan dan mengembangkan ajaran Islam, di antara kejadian-kejadian naas antara lain adalah peperangan Nabi SAW dengan suku Khaybar. Nah, ini suku Khaybar yang dikenal dengan sebutan Perang Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah atau tahun 626 Masehi dalam bulan Safar. Khaybar terletak
lebih kurang 700 km dari kota Madinah, arah barat, dan merupakan sebuah benteng pertahanan orang Yahudi yang terkuat karena berlapis 7 dengan prajurit-prajurit tangguh serta didukung dan perbekalan makanan yang cukup. Ya, akhirnya dia bertempur nih, pasukan Khaybar dengan pasukan Nabi. Setelah pertempuran demi pertempuran berlangsung, kekuatan Nabi Muhammad SAW belum dapat ditaklukkan dan dilumpuhkan sehingga pada suatu hari yang kebetulan terjadi pada hari Selasa ya. Satu hari pada hari Selasa di minggu terakhir bulan Safar, Panglima Perang Khaybar membuat siasat. Dia membuat siasat untuk menipu dan mengirimkan makanan kesukaan Nabi dengan mengirimkan paha daging kambing atau kibas panggang yang telah dilumuri racun. Dengan membawa bendera putih, jadi dia datang ke tenda Pak masuk ke dalam lokasi Nabi, dia membawa bendera putih. Seorang pesuruh Panglima Khaybar menyampaikan makanan tersebut dan oleh Nabi Muhammad menanyakan siapa makanan tersebut. Pesuruh Panglima Khaybar mengatakan bahwa makanan itu adalah dari seorang sahabat yang berlindung di benteng Khaybar dan merahasiakan namanya. Setelah paha kambing atau kibas itu diterima, maka pesuruh Panglima Khaybar pun langsung pulang. Nah, begitu Nabi menerima paha tersebut, yang pasukan Khaybar yang menipu tadi langsung pulang. Sepulangnya, Nabi masih mengira-ngira siapa sahabat itu. Bertanya nih Nabi, bisa bertanya. Itu menurut ceritanya sejarah ya. Yang mengirimkan makanan tersebut. Nabi Muhammad SAW kemudian menggigit paha daging kambing atau kibas yang tadi. Namun pada gigitan pertama terasa gigi atau gusi rasa panas. Sehingga paha kambing tersebut diletakkan kembali. Namun Nabi Muhammad SAW tersebut dilihat oleh seorang sahabat yang kemudian bertanya, "Mengapa ya Rasulullah?" Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa gigitan terasa panas dan Nabi minta agar diambilkan air untuk berkumur-kumur. Ya. Dengan kejadian itu, maka alhamdulillah Nabi pun selamat ya, bantuan Allah, akhirnya tidak terjadi sakit dan tidak terjadi meninggal. Tapi pasukan Khaybar tadi dia pulang atau balik ya, dia balik ke pasukan dia melaporkan kejadian tersebut bahwa katanya daging kambing itu sudah diberikan kepada Rasulullah. Nah, perhitungan daripada pasukan Khaybar ini di bulan hari Selasa nih, hari Selasa di bulan Safar akhir minggu akhir. Perhitungannya bahwa ini udah dimakan oleh Nabi, dia memastikan bahwa Nabi ini udah meninggal, pasti meninggal. Nah, kalau dapat Nabi meninggal berarti dia sudah mendapatkan kemenangan. Itu perhitungan pasukan Khaybar. Nah, kemudian pasukan Khaybar ini udah masa menang di hari Selasa tersebut. Mereka pun berpesta pora. Berpesta pora dengan merayakan kemenangan. Sehingga mereka secara tidak langsung meninggalkan bentengnya dengan minum-minum dengan khamar, minum dengan arak, toa, segala macam. Pada zaman itu yang memabukkan. Akhirnya mereka berpesta pora dengan memabukkan. Jauh meninggalkan benteng pertahanannya. Nah, tidak sangka-sangka pasukan Nabi ini lalu menyerang pasukan Khaybar tersebut dengan diketuai oleh Sayyidina Ali radhiyallahu. Nah, Sayyidina Ali ini dia berperang dengan senjatanya yang disebut dengan pedangnya yaitu Zulfikar. Nah, setelah diserang oleh Nabi, akhirnya pasukan Khaybar ini kalah bertempur karena sudah jauh di bentengnya dengan keadaan yang sempoyongan, dengan mabuk-mabukan, mana bisa melawan. Akhirnya runtuhlah pasukan Khaybar ini, kalah dengan pasukan Nabi. Nah, terlepaslah dari musibah tersebut,
iaitu dari hari Selasa. Nah, dengan habisnya pasukan Hibar, pulanglah atau baliklah nih pasukan Nabi melapor pada Nabi bahwa mereka sudah menang. Nah, jadi saran maupun Nabi menyuruh bahwa besok hari Rabu tidak ada lagi peperangan dan kita mengadakan syukuran dan tolak bala, kata Nabi. Nah, pada Rabu terakhir. Nah, sehingga pada hari Rabu tersebut diadakanlah acara selamatan dan tolak bala. Nah, pada zaman dulu itu tidak ada rumah. Jadi pada zaman dulu peperangan itu pakai tenda. Nabi bertenda, semua bertenda. Ya. Kemudian pada hari Rabu Nabi menyuruh para sahabat-sahabatnya tidak ada lagi yang di dalam tenda, semua keluar. Makanan-makanan dibawa semua keluar. Nah, begitu makan dibawa keluar, langsunglah diadakanlah pembacaan doa selamat. Mohon kepada Allah bahwa dijauhkan dari segala macam penyakit, musibah, dan dilimpahkan rezeki yang banyak. Begitulah kira-kira. Nah, bukan saja itu, tapi Nabi juga berpesan bahwa kita mengadakan syukuran dan tolak bala ini bukan di darat, tapi di laut juga. Siapa yang berada di laut mengadakan juga tolak bala, mengadakan juga doa selamat dan tolak bala. Ya, pada hari Rabu tersebut itulah ramai kedengaran dengan singkat bahwa pada bulan Safar Rabu terakhir diadakanlah tolak bala baik di darat maupun di laut, yang ada di laut. Dan kenapa sampai sekarang kalau seandainya ada yang mengatakan robok-robok, maka itulah sejarah daripada robok-robok itu hari Rabu. Tersebut kan Rabu dialek daripada keturunan orang Bugis Melayu yang ada di Mempawah pada zaman itu adalah dialeknya yang tidak berubah. Ribut Rabu ada robo. Gitu jadi ceritanya. Kenapa acara tolak bala ini diadakan di luar rumah, baik di halaman rumah yang ada di sini sekarang? Itulah mengenang pada sejarahnya dulu bahwa ketika Rasulullah itu mengadakan selamatan dan tolak balanya itu ada di luar tenda, di luar, tidak ada yang berkumpul di dalam. Nah, itu sejarah. Kalaupun cerita ini tidak benar, saya minta maaf, minta maaf. Tapi kalau seandainya benar, bukan dari diri saya sendiri, itu adalah mungkin dari sejarahnya. Kemudian timbul masalah robok-robok ini hari Selasa di Sebukit. Nah, di Sebukit timbulnya itu adalah kedatangan Upu Deng Menambun. Nah, yang adanya di Mempawah, robok itu adalah setelah Daeng Menambun dan datangnya Habib Husin. Nah, Daeng Menambun datang masuk di Mempawah yaitu sekitar tahun 1726. Beliau dulu masuknya dari Matan ke Tapang. Jadi lebih kurang tahun 1726 masuk ke Mempawah. Nah, begitu masuk Mempawah, itu belum ada cerita robok-robok. Belum ada cerita robok-robok. Setelah datangnya Habib Husin, juga dari Ketapang, lebih kurang tahun 1758 Masehi. Yang tadinya Deng Menambun 1726, yang itu Habib Husin, yaitu 1758. Habib Husin ini adalah seorang alim ulama besar, guru besar agama yang datang dari Maghribi, yaitu Habib Husin Al-Qadri. Jadi beliau inilah menyebarkan agama Islam yang ada di Mempawah pada saat itu. Nah, di saat Habib Husin ini datang Pawah lah, Habib Husin ini bercerita, ringkasnya dia menurut sejarah, jadi dari mulut ke mulut, bercerita kepada Upu Deng Menambun bahwa pernah terjadi tolak bala, iaitu di bulan Rabu terakhir. Diceritakanlah, Habib Husin menceritakan seperti apa yang saya ceritakan tadi. Nah, tidak jauh beda, mungkin ada sedikit, mungkin beda dari saya karena ini sudah dimodifikasikan. Jadi kira-kira begitulah ceritanya. Mungkin Habib Husin ini beritahu ke Habib Menambun, hai Habib yang bertuan besar atau rajaku, mungkin bisa ajak begitu.
Dayang Menabun karena sejarah Islam ini ada mengadakan tolak bala di bulan Safar dengan Abu Tahir. Mungkin dia bercerita timbulnya uh, apa terjadinya tolak bala ini adalah ini ada sejarah ini mungkin diceritakannya. Dayang Menabun ni setuju gitu. Maka diadakanlah tiap hari Rabu ini acara tolak bala, iaitu robok-robok. Nah, tidak lama kemudian, mungkin sekitar 3 tahun habis itu, wafatlah Upu Dayang Menabun. Jadi tidak berapa lama, ada sekitar 3 tahun ya. Jadi Ubeb Husin masuk tahun 1758 Masehi, Dayang Menabun wafat 1761. Berarti sekitar 3 tahun aja. Dia ada robok-robok pada hari Rabu tersebut, meninggal Upu Dayang Menabun. Nah, tahun 1771 diangkatlah Raja Mempawah pengganti Dayang Menabun, yaitu anaknya Gusti Jamiril yang bergelar Adijaya, ya, yang bergelar Gusti Jamiril ini bergelar Adijaya Pangeran Adijaya Kusumajaya. Adijaya Kusumajaya pada tahun 1771 sampai 1787. Nah, begitu anak Dayang Menabun ini diangkat jadi raja, maka perjalanan robok-robok itu pun masih tetap terlaksana tiap tahun. Nah, hubungan dengan Sebukit bahwa Dayang Menabun ini adalah wafat, ya, kita lihat gini, ya. Dayang Menabun ini adalah wafatnya di hari Senin. Wafat ya. Itu diperkirakan kurang lebih 35 tahun Upu Dayang Menabun Tandri Borong Niraga, ya, memerintah kerajaan Sebukit Rama, yaitu wafatnya Upu Dayang Menabun Tandri Borong Niraga Pangeran Mas Surya Negara pada hari Senin. Nah, ini ada hubungannya. Nah, pada hari Senin tanggal 26 Safar, ya, Safar pukul 21 atau malam hari, kita pukul 9. Kemudian dikebumikan pada hari Selasa. Pada hari Selasa tanggal 27 Safar pukul 10 tahun 1761. Nah, Upu Dayang Menabun ini meninggal hari Senin, dikebumikan hari Selasa di bulan Safar Abu Tahir. Nah, makanya hubungan dengan Sebukit itu setiap tahun, ya, sebelum kita mengadakan robok-robok, makanya sebelum mengadakan robok-robok hari Rabu Minggu Tahir, terlebih dahulu orang-orang di Mandulu ni, raja-raja nomor itu, yaitu anak Menabun ini berziarah dulu, pergi ziarah dulu ke Sebukit di makam Upu Dayang Menabun pada hari Selasa. Nah, itulah ada hubungannya. Sampai sekarang banyak bertanya, robok-robok hari Rabu, kemudian hari Selasa kita pergi Sebukit, apa hubungannya? Hubungannya gitu. Jadi hari Rabu Tahir di bulan Safar, ya, acara robok-robok. Kebetulan Dayang Menabun ini meninggal sebelum hari Rabu ini, hari Senin meninggal, Rabu Tahir bulan Safar, Senin Tahir bulan Safar. Yaitu hari Senin meninggal, hari Selasa dikebumikan di Sebukit. Hari Selasa. Nah, tiap tahun dilaksanakan. Nah, tiap tahun pertama masyarakat Mempawah pergi ke Sebukit, ziarah makam Upu Dayang Menabun. Kemudian besoknya hari Rabu boleh ngadakan robok-robok. Nah, itulah sekilas pengertian robok-robok yang ada di Kota Mempawah. Jadi robok-robok itu adalah acara tolak bala, yaitu tolak bala diambil kisah zaman Rasulullah. Jadi tinggal terserah pendapat, apakah itu syirik, apakah itu bid'ah, itu tinggal terserah di situ. Ya, siapa yang mau melaksanakan silakan, yang tidak mau melaksanakan pun silakan. Yang jelas di hari Rabu di hari Rabu bulan Safar Minggu Tahir itu adalah makan di luar rumah dengan kita membaca doa. Tidak ada kita memanggil jin, setan segala macam, tapi kita adalah membaca doa selamat. Nah, hubungannya pergi ke laut, yaitu dikisahkan bahwa ada napak tilas menurut sejarah bahwa datangnya Upu Dayang Menabun itu adalah di hari Rabu di bulan Safar juga, ketepatan. Datang itu. Kemudian
mengadakan tolak bala di laut, artinya di sana tu ada pertemuan muara antara air tawar dengan air laut. Jadi simpang. Jadi istilahnya simpang begini. Ini lautan, ini adalah sungai. Simpang ini. Nah, ini lautan, sungai. Nah, tengah-tengah ini ada persimpangan, itu air tawar, air laut. Nah, pada raja zaman dulu, raja-raja udah ada. Jadi supaya tidak dua kali bekerja tolak bala, juga bertolak bala di sungai dan tolak bala di laut, supaya tidak terjadi sampai 2-3 kali istilahnya, maka berangkatlah raja-raja zaman dulu ini dari Kartun menujulah muara sungai yang ada di ujung laut. Nah, di antara pertemuan daripada air sungai dan laut situ diadakan acara tolak bala. Nah, mohon kepada Allah bahwa mudah-mudahan musibah ini jangan datang ke darat maupun jangan datang ke sungai dan jangan datang ke laut. Minta pertolongan kepada Allah. Nah, makanan inilah akhirnya disedekahkan. Di samping kita bekal makanan semua, akhirnya kita bersedekah, mengasihi kawan. Nah, itulah. Nah, hubungannya dengan ada diadakan hiburan, karena pada zaman dulu kemungkinan, ini pendapat saya, ya, dan menurut sejarah yang saya dengar, pada zaman dulu, zaman Rasulullah itu dia menyambut kemenangan bersukaria. Nah, dengan ada kemenangan bersukaria, ya macam-macam. Mungkin pada itu ada mengadakan seperti lomba, lomba dia modern dulu saya pun tak tahu. Nah, jadi dengan kegembiraan ini mungkin bisa saja misalnya dia mengadakan lomba berkuda, atau dan zaman dulu itu ada pakai onta, lomba naik onta, kita tak tahu, dan mungkin bisa saja. Nah, diambillah kisah sekarang bahwa habis robo-robo, habis raja tolak bala, kita bersukarialah menyambut kemenangan. Kemenangan apa artinya? Kemenangan artinya Rasulullah menang dengan perang Hibar yang pada situ. Perang. Jadi Rasulullah ini menang menaklukkan Hibar. Nah, yang kita bersukaria. Nah, tentulah habis tolak bala, tentu orang kan biasa banyak yang ngomong, ini acara tolak bala, ngapa suka-suka? Memang betul, udah cara tolak bala, kita mengadakan doa selamat tolak bala, kita mengadakan suka-suka itu nyambut kemenangan. Kita dah menang, berperang nih. Istilahnya. Jadi dah perang, bebas lepas dari musibah, dia adakanlah lomba sampan. Nah, kenapa lomba sampan sampai sekarang yang taktik? Nah, zaman dulu, yang berapa ratus tahun yang lalu, kita bicara bukan sekarang. Bicara sekarang kita membayangkan 400 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, atau 500 tahun yang lalu. Itu yang ada hanyalah sampan. Zaman raja-raja, zaman Diamond Ambon apa dulu itu alat perjalanan transportasi itu adalah sampan. Kena sungai, orang lewat sungai semua. Nah, jadi satu-satu jalan untuk adakan lomba ada kena sampan banyak pada zaman itu. Akhirnya adakan lomba sampan pada zaman itu banyak. Nah, sampai sekarang lah. Nah, mengenai lomba yang segala macam itu adalah tambahan sekarang. Sekarang udah ada misalnya panjat pinang, tarik tambang, menyanyi, segala macam itu adalah boleh-boleh saja. Asalkan tidak menyimpang dari agama. Itu aja. Nah, jadi lomba-lomba sekarang nih adalah itu hanyalah tambah-tambahan. Ya, tapi lomba sampan itulah sejarah lomba sampan. Karena zaman raja-raja dulu tidak ada lomba lain, karena sampan lebih banyak, jadi kan lomba sampan. Nah, itulah sejarah kisah di obok-obok. Saya rasa saya minta maaf kalau dalam hal ini ada tidak sependapat dengan saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun ada tambah-tambahan, silakan. Ini adalah pendapat saya. Ya, untuk komplain dan untuk segala macamnya itu adalah merupakan hak prerogatif yang mendengarnya. Nah, inilah sejarah, dan saya pun bercerita sejarah tentu ada dasar. Ada dasar dengan buku-buku yang macam gini. Yaitu sejarah budaya obok-obok, dan ini adalah sejarah Mempawah tempo dulu. Jadi dari hasil inilah saya mengambil kesimpulan ada sejarah obok-oboknya. Nah, demikianlah tentang sejarah obok-obok yang ada di Mempawah yang dilaksanakan setiap tahun. Jadi robot-robot ini pada zaman
tahun lebih kurang tahun 1761 itu, ini mungkin yang pertama kali di Indonesia. Pertama sekali di Indonesia mengadakan acara setiap tahunnya ini adalah saya rasa di Mempawah inilah. Bukan saja ini di Kalimantan Barat, tapi di Mempawah ini. Karena Habib Hussein ini, yaitu guru besar Islam, dialah menceritakan kepada Raja Mempawah, yaitu Deng Melambun, katanya mungkin sejarah dulu pernah kita mengadakan selamatan setiap tahun di bulan Safar. Ya, mungkin itu. Jadi demikianlah ulasan saya, berkata sedikit saya menceritakan masalah tentang obok-obok, yaitu lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa?